Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan dari tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat, yaitu keluarnya binatang melata yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu berbicara, mengingatkan manusia akan dekatnya hari kiamat. Kita masih melanjutkan beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan dan mengerikan sebelum keluarnya binatang yang berbicara. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat menyebarnya pemikiran-pemikiran khawarij, yaitu penghalalan darah kaum muslimin, penghalalan harta kaum muslimin, dan penghalalan kehormatan kaum muslimin. Terjadi pembunuhan menimpa kaum muslimin di mana-mana. Terjadi pengambilan harta dari hak-hak kaum muslimin. Terjadi pelecehan kehormatan kaum muslimin. Ketahuilah, ini semuanya dilakukan oleh orang-orang yang berpemikiran, berpemahaman dari pemahaman kelompok khawarij. Masih ingat ya pembahasan kita? Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan datang arba'u fitanin. Itu harus diingat, 4 kerusakan yang akan terjadi. 4 ini semua dilakukan oleh kelompok khawarij. Penghalalan darah dan harta. Penghalalan darah, harta, dan kemaluan. Yang terakhir, keluarnya Dajjal. Dan kata para ulama, kebanyakan yang mengikuti Dajjal ketika keluar adalah orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman khawarij, kelompok khawarij. Maka itu wajar dimasukkan para ulama keluarnya kelompok khawarij. Itu bertanda ya dekatnya hari kiamat. Karena yang menjadi biang kerok kekacauan di muka bumi itu karena orang-orang yang berbaju Islam, tapi pemahamannya adalah pemahaman yang rusak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan sampai Nabi mengatakan hum syiraru khalqi indallah. Kelompok khawarij itu sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa semakin berganti masa, semakin mendekati hari kiamat,
pemikiran-pemikiran kelompok Khawarij itu semakin menjamur dan semakin banyak. Maka itu tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari pemikiran-pemikiran Khawarij kecuali satu saja. Dia harus duduk mempelajari ilmu agama. Karena kelompok Khawarij menjadi sesat dan menyesatkan karena jauh dari ilmu agama. Kita masuk pembahasan berikutnya. Dari kerusakan-kerusakan yang menakutkan dan mengerikan menjelang hari kiamat. Jadi sebelumnya akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Nyawa seorang muslim itu tidak ada nilainya. Kita masuk bab berikutnya. Dari kerusakan-kerusakan yang menakutkan dan mengerikan adalah babu maja'a fi fitnatin nisa. Bab tentang dahsyatnya fitnah wanita di akhir zaman. Termasuk kerusakan yang paling banyak didapatkan di akhir zaman, kerusakan yang datangnya dari fitnah wanita. Suami rusak rumah tangganya karena fitnah wanita. Orang tua rusak karena fitnah wanita. Anak-anak rusak karena fitnah wanita. Saudara-saudara rusak karena fitnah wanita. Banyak orang membunuh karena fitnah wanita. Ingat itu. Banyak orang merampok karena fitnah wanita. Banyak orang melakukan perzinahan karena fitnah wanita. Oleh karena itu, yang banyak mengikuti Dajjal ketika keluar adalah dari kalangan wanita. Masya Allah, rupanya saling tarik menarik ya dari apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa kerusakan yang penyebab sehingga banyaknya kerusakan di akhir zaman berkaitan dengan pembunuhan, perampokan, perzinahan, itu dari sisi fitnah an-nisa. Kita baca dulu hadis-hadisnya. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Usama bin Zaid, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Masya Allah. Tidaklah saya tinggalkan sepeninggalanku sesuatu kerusakan yang paling cepat merusak seorang laki-laki, kerusakan yang paling menghancurkan seorang laki-laki, kerusakan yang paling membinasakan laki-laki. Harta itu juga bisa membinasakan laki-laki, menghancurkan, membinasakan laki-laki. Kedudukan itu juga bisa menghancurkan, membinasakan laki-laki, benar tidak? Jabatan juga bisa merusak dan menghancurkan laki-laki. Tapi ketahuilah, yang paling dahsyat itu adalah minan nisa, adalah fitnah wanita. Rawahu Imam Ahmad
wa Syaikhan wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan Imam Ibnu Majah. Saya ulangi, ma taraktu ba'di fitnatan, saya tidak tinggalkan sepeninggalanku sesuatu kerusakan yang lebih menghancurkan bagi laki-laki, membinasakan bagi laki-laki, yang lebih menghancurkan dan membinasakan bagi laki-laki dibanding dengan fitnah wanita. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menetapkan fitnah wanita itu lebih dahsyat dari fitnah harta. Ingat, hadis ini menunjukkan fitnah wanita lebih dahsyat dari fitnah kedudukan. Kalau kita lihat ya, ada laki-laki yang sering terlambat sholat di masjid, bahkan tidak sholat, mungkin gara-gara fitnah harta. Tapi ketahuilah, kalau orang terfitnah dengan wanita itu lebih dahsyat dari laki-laki yang terfitnah dengan hartanya dalam hadis ini. Kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang tidak sholat, berbohong, korupsi, ini karena fitnah kedudukan. Karena dia terfitnah kedudukan. Kita lihat hancurnya dia. Kita lihat laki-laki hancur karena terfitnah kedudukan. Ketahuilah, kalau orang terfitnah dengan wanita itu lebih hancur, lebih rusak dari membinasakan dibanding orang terfitnah dengan harta dan kedudukan. Kita akan bacakan beberapa contoh-contoh bukti bahwa memang fitnah wanita itu lebih menghancurkan dibanding dua fitnah, fitnah harta dan fitnah kedudukan. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dalam hadis ini, bahwa fitnah yang terbesar, fitnah yang terbanyak di akhir zaman adalah orang yang rusak karena terfitnah wanita. Maka itu semakin berganti masa dan zaman, itu semakin banyak rumah tangga yang rusak dan hancur karena para suami yang terfitnah dengan wanita. Ya, semakin canggih teknologi, maka semakin terbuka fitnah itu. Ya, saya ulangi faedahnya, semakin mendekati hari kiamat, semakin banyak laki-laki hancur dan binasa, itu karena fitnah wanita. Kemudian pelajaran yang ketiga, wanita itu menjadi fitnah pada semua sisi. Itu bahayanya ya wanita. Dia sebagai apa saja dia bisa merusak. Sebagai istri, dia bisa merusak suaminya. Dia bisa memfitnah suaminya. Ketika dia berposisi sebagai istri, dia bisa merusak suaminya, dan dia juga bisa merusak suami orang lain. Itu bahayanya, dahsyatnya itu. Contoh, wanita yang fitnah bagi suaminya. Banyak suami sering terlambat sholat berjamaah di masjid karena terfitnah dengan istrinya. Itu kan fitnah namanya.
Banyak suami takut-takut sedekah, takut-takut memberikan pemberian kepada orang miskinkah, ke tetangganya, berbuat baik, takut karena istri, fitnah istri. Kalau istrinya sudah mengatakan jangan nih, oh iya baliknya, jangan mau dulu, nanti iya. Padahal uangnya bukan uang istri. Ketika dia mau bersedekah, kalau istrinya sudah bilang jangan nih, martabakmu, iya baliknya. Itu kan namanya fitnah. Itu yang dinamakan fitnah istri. Ya, seorang suami tidak membaca Al-Quran, malah baca Al-Quran karena terfitnah dengan istrinya. Suami tidak sholat malam karena terfitnah dengan istrinya. Bahkan yang paling memilukan, banyak itu suami terjerumus dalam sebuah dosa dan keharaman karena dari fitnah istrinya. Dia berbohong karena takut istri, ya. Dia tidak mau silaturahmi dengan orang tuanya karena takut istri. Kalau kita lakukan pendataan, ya, lebih banyak itu suami takut istri daripada suami yang berani dengan istri. Itulah salah satu bukti bahwa memang fitnah wanita itu dahsyat ketika dia berposisi sebagai istri. Hal yang tidak mungkin kita pungkiri, ya. Banyak-banyak faktor 99% laki-laki tidak poligami kan karena takut dengan istri. Itu karena dahsyatnya fitnah itu, ya. Atau wanita sebagai anak, dia juga fitnah bagi orang tuanya, ya. Apakah wanita itu sebagai anak, dia juga menjadi fitnah bagi orang tuanya. Banyak-banyak itu orang tua rusak karena anak wanitanya. Atau wanita juga bisa menjadi fitnah bagi saudara laki-lakinya, sehingga mati sekali itu menjaga saudari perempuan. Dia bisa menjadi fitnah. Jadi apapun posisinya seorang wanita, dia bisa menjadi perusak bagi seorang laki-laki. Apapun posisinya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwa wanita itu fitnah pada seluruh anggota tubuhnya. Seluruhnya wanita itu fitnah bagi laki-laki tanpa terkecuali. Rambutnya itu fitnah, jadi fitnah. Rambutnya, suaranya, warna bajunya. Itu warna bajunya wanita itu bisa jadi fitnah. Model sendalnya, warna sendalnya, itu bisa jadi fitnah bagi laki-laki, ya. Apalagi kalau sendalnya warna-warni, ada bunga-bunganya, ya, itu bisa menjadi fitnah. Karena biasa itu ada orang sakit-sakit, ya, laki-laki jomblo-jomblo sakit-sakit, ya, biasa sakit-sakit. Biasa kalau ada perempuan pakai sendal-sendal yang cantik, ada bunga-bunganya, warna-warni, dia akan terfitnah dengannya. Dia akan cari tahu siapa gerangan yang memakai sendal ini, siapa gerangan, siapa namanya, di mana rumahnya, siapa orang tuanya, ya. Sendalnya pun akan menjadi fitnah baginya. Suaranya. Maka itu
seorang wanita yang bercadar itu dia menyelamatkan 2 jiwa. Wanita yang bercadar itu dia menyelamatkan 2 jiwa. Dia mendapatkan 2 pahala, bukan 1 yang dia selamatkan, bukan 1 pahala yang dia dapatkan. Orang yang berhijab, orang yang bercadar ditutup wajahnya, dia menyelamatkan 2 orang. Dia menyelamatkan dirinya supaya laki-laki tidak terfitnah dengannya, karena wajah itu sumber fitnah. Dia menyelamatkan laki-laki. Yang kedua, dia menyelamatkan dirinya dari gangguan laki-laki. Maka itu seorang wanita yang bercadar itu terus-menerus mendapatkan pahala sebagai amal jariah baginya, jika dengan cadarnya itu laki-laki tertahan, terfitnah dengannya. Maka itu diingatkan para ulama, cadar itu bukan fungsinya sebagai perhiasan, tapi cadar itu fungsinya sebagai penutup fitnah. Ya, maka itu bergembiralah bagi wanita yang mau berhijab, bercadar. Dengan itu dia telah menutup pintu-pintu fitnah yang bisa merusak bagi seorang laki-laki. Segala hal wanita itu fitnah. Kemudian pelajaran berikutnya, ketahuilah di akhir zaman nanti banyak anak-anak membunuh orang tuanya, durhaka terhadap orang tuanya, karena dari jalur terfitnah dengan wanita. Ingat di pembahasan kita, dia bunuh orang tuanya, dia pukul orang tuanya, dia duka orang tuanya. Satu sebabnya, dari jalur wanita itu adalah fitnah baginya, kerusakan. Apa dia sebagai istri kah? Ya, apakah dia sebagai teman? Merusak betul. Apa sebagai anak? Di akhir zaman banyak laki-laki menelantarkan hak-hak istrinya, mengurangi hak-hak istrinya, menceraikan istrinya. Dia ceraikan istrinya karena fitnah wanita, kerusakan dari fitnah wanita. Di akhir zaman banyak laki-laki memakan makanan yang haram, bekerja dengan pekerjaan yang haram di akhir zaman, karena dari jalur fitnah wanita. Maka itu dalam sebuah riwayat, setiap pagi itu malaikat menyuruh. Setiap pagi malaikat menyuruh. Dikatakan wailul lirijal minan nisa. Seandainya kita dengar setiap pagi itu malaikat menyerukan, hai laki-laki, hati-hati kok dengan fitnahnya wanita. Setiap pagi itu 2 malaikat menyuruh, cuma kita tidak mendengar. Menyerukan, hancur itu. Wailul lirijal minan nisa. Celaka bagi laki-laki yang terfitnah dengan wanita.
Coba bayangkan ya, karena dahsyatnya itu, Nabi itu menggandengkan meminta perlindungan dari fitnah wanita, digandengkan dengan meminta perlindungan dengan azab kubur. Bayangkan itu, digandengkan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa a'udzubika min fitnatil qabr. Digandengkan. Kita tahu ya bagaimana dahsyatnya itu fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat, Munkar dan Nakir. Itu dahsyatnya itu sama dengan dahsyatnya kerusakan wanita yang bisa merusak laki-laki. Coba lihat ya. Ada orang di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia kena fitnah. Dia yang menjawab, ha. Saya tidak mampu menjawab. Man rabbuk? Saya tidak mampu menjawab. Padahal sebelumnya dia mampu. Waman nabiyyuk wa ma dinuk, tidak mampu. Sama dengan wanita. Sama dengan laki-laki itu fitnahnya alam kubur. Laki-laki itu kalau sudah terfitnah wanita, satu, ilmunya hilang. Apa yang dia hafal, apa yang dia kuasai, apa yang dia dengar, itu kalau sudah terfitnah wanita, hilang. Sebagaimana orang kalau terfitnah dengan alam kubur, hilang semuanya. Ditanya, man rabbuk? Tidak ku tahu, tidak ku tahu. Padahal mudah dia, siapa Tuhanmu? Tapi karena dia terfitnah dengan alam kubur, dia gimana? Tidak ku tahu, tidak ku tahu. Nah, sama dengan orang terfitnah dengan wanita. Ilmunya hilang. Nasihat hilang. Kesetiaan dengan istrinya hilang. Belas kasihan dengan anak-anaknya hilang. Semua hilang. Masih ingat ya dengan kisah yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbisul Iblis, tentang kisah seorang laki-laki, seorang muadzin. Dia muadzin, pekerjaannya muadzin selama 30 tahun. Karena hebatnya dia sampai diberikan gelar dengan nama soleh, orang yang soleh. Rutin dia panggil orang pergi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia terus yang awal selama 30 tahun lamanya, sehingga manusia sepakat dia soleh, dialah orang yang soleh. Tapi lihat, suatu ketika dia naik ke menara, ketika dia akan azan, dia lihat ke bawah ada seorang wanita Nasara. Tapi bingung, fitnah wanita itu dahsyat, sama dengan fitnah alam kubur. Tertarik dia turun karena terfitnah. Dia katakan, saya mau nikahi kamu. Bayangkan, dia turun, tidak jadi azan. Kalau terfitnah wanita, langsung dia datangnya, saya mau nikahi kamu. Kata wanita ini, kita beda agama. Saya agama Nasrani, kamu Muslim. Kata soleh ini, saya mau nikah dengan kamu. Kata wanita ini, ya syaratnya kamu harus pindah agama. Saya tidak diizinkan ayahku menikah dengan seorang Muslim. Kata soleh ini, iya, tidak ada masalah. Yang penting saya nikah dengan kamu. Saya mau pindah agama. Kata wanita ini, buktikan dong kamu telah pindah agama. Itu ada babi dalam rumahku, kamu makan. Dia makan. Padahal 30 tahun dia muadzin, dia makan babi. Kata wanita, tunggu bapakku nah, kalau datang dia nikahkan. Kata Allah, laki-laki ini naik di atas rumah wanita ini, dia jatuh terpeleset, meninggal. Sebutkan, meninggal dalam keadaan murtad. Kemudian dijelaskan, memang dahsyat itu. Selalu diingat
Nabi perintahkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa fitnati adabil qabr. Ya Allah, lindungilah saya dari fitnah wanita dan fitnah alam kubur, karena fitnah ini bergandengan. Dan ingat ya, maksud dari wanita itu banyak orang salah paham. Makna wanita itu fitnah bagi laki-laki, maksudnya wanita berposisi apa saja. Dia anak kita, bisa jadi fitnah bagi kita. Dia istri kita, jadi fitnah bagi kita. Dia saudara kita, jadi fitnah bagi kita. Dia orang tua kita, bisa juga jadi fitnah bagi kita. Dalam segala hal. Ya, kapan dia melalaikan kita ya dari ketaatan kepada Allah, itu bisa menjadi musibah dan malapetaka bagi kita. Jadi ya, insya Allah kita akan lanjut nanti. Kita masuk materi kita yang kedua. Agak panjang ini pembahasannya tentang fitnah zina. Jadi kita masih melanjutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri dalam berumah tangga. Kita masih selesaikan cepat ya, kita pindah buku berikutnya. Supaya selesaikan. Termasuk dari kesalahan-kesalahan seorang istri yang butuh diperbaiki ya, sedikit demi sedikit ya, bertahap demi bertahap ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan termasuk dari kesalahan seorang istri ketika dia tidak musyawarah dalam memutuskan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga ya, itu adalah sebuah kesalahan ya, itu adalah sebuah kesalahan. Kita masuk berikutnya, termasuk dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri ketika dia terburu-buru. La taqlubi min zawjiki talaqiki indan niza wal khisam. Termasuk dari kesalahan seorang istri ketika dia terburu-buru, tergesa-gesa, ketika bertengkar, berdebat dengan suaminya, dia terlalu terburu-buru mengucapkan ceraikan saya, pulangkan saya ke rumah orang tuaku, mau mak cerai. Itu adalah sebuah kesalahan. Ucapan kita ceraikan saya, itu artinya kita telah membantu syaitan untuk mencapai derajat yang tertinggi di sisi bosnya iblis. Kalau kita mau jadikan syaitan itu naik pangkat ke pangkat yang tertinggi, jika seorang istri ketika bertengkar, berselisih, ceraikan saya, sedikit-sedikit ceraikan saya, pulangkan saya ke rumah orang tua. Dipahami satu hal ini. Ingat ki ibu-ibu, kalau kita minta kepada suami kita, ceraikan kak, ucapan ini selalu diingat. Ucapan kita ini akan menjadikan derajat syaitan menduduki derajat yang tertinggi di sisi iblis. Itu dulu yang kita pahami. Jadi kalau mungkin minta cerai, bantu syaitan ini. Itu kalau kita ingat ke situ, insya Allah lisan ini akan tertahan untuk minta cerai. Kalau kita bantu itu syaitan, syaitan itu senang.
Kalau sedikit-sedikit bertengkar, ceraikan mak. Karena kebanyakan sebenarnya, hampir kebanyakan suami menceraikan istrinya karena memang istri yang minta ceraikan saya. Itu suami kalau mau menceraikan istri itu berpikir panjang, banyak sekali yang dia pikir, banyak yang dia pikirkan itu. Maka itu kalau biasanya bertengkar laki-laki itu banyak-banyak itu dia diamnya itu akan memikirkan sesuatu, banyak yang dia pikir, diantaranya jangan sampai ada cerai. Maka itu sebenarnya kata ulama, kebanyakan itu laki-laki menceraikan istrinya itu hampir kebanyakan dari jalur istri sendiri. Maka itu subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah yang menjadikan cerai itu nanti sah melalui jalur suami, tidak ada jalur istri. Biar istrimu katakan secereko, sebanyak bintang di langit, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di padang pasir, ketawa kau saja tidak akan jatuh-jatuh. Tidak mungkin jatuh. Karena cerai itu nanti sah dari jalur suami. Itulah hikmah terbesar. Karena kalau seandainya ucapan wanita itu, ucapan cerainya itu dianggap sah, maka yakinlah akan banyak suami-suami menjadi korban cerai. Banyak yang jadi duda. Akan banyak yang jadi duda. Sedikit-sedikit marah, cerai kok. Dulu banyak sedih. Banyak sekali yang jadi duda. Tapi alhamdulillah, ya, maha suci Allah, maha besar Allah yang menjadikan hak talak itu murni hanya di tangan suami. Ya, hanya murni di tangan suami. Maka itu pembahasan kita malam ini kesalahan. Kalau seorang istri terlalu terburu-buru meminta cerai kepada suaminya, sikap terburu-buru, ya, yang selalu diingat, meminta cerai itu adalah pintu awal syaitan akan menempati derajat yang tertinggi di sisi iblis, ya, di sisi iblis. Kemudian kita cepat kesalahan berikutnya, ya. Dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri, al-ihdad ala zawji idza mata arba'ata ashhur wa asyrata ayyam. Nah, ini banyak biasa lakukan kesalahan, ya. Padahal ini adalah bentuk kedurhakaan, bentuk dosa. Bukan hanya bentuk kesalahan, tapi dia dosa. Apa itu? Ini kesalahan besar, bentuk dosa. Seorang istri tidak melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari ketika suaminya meninggal. Ingat ki, penghormatan terakhir, balas jasa terakhir, ucapan terima kasih terakhir kepada suami kita yang tercinta ketika Allah wafatkan dia lebih dahulu dibanding kita,
Ini yang terakhir adalah melakukan ihdad. Tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menggunakan wangian, tidak boleh mempercantik diri. Hormati kau dan suami tak, hormati 4 bulan di 10 hari, hormati. Bertahun-tahun dia nafkahi, bertahun-tahun dia buat baik kepada tak, hormati sebagai penghormatan terakhir untuknya. 4 bulan 10 hari jangan ki keluar rumah, jangan ki menggunakan wangian, jangan ki bersolek, mempercantik diri. Itu namanya ihdad. Itu bentuk menghormati suami. Maka itu termasuk kesalahan. Kesalahan seorang istri kalau suaminya meninggal, seakan-akan kayak Tommy orang merdeka. Iya, kayak orang merdeka dia. Kayak mana orang merdeka? Bebas. Mana-mana bebas. Ya, sudah tidak pakai kos tangan lagi. Kelihatannya cincinnya. Pakai cadar gitu, wah. Tapi matanya itu dia. Celaknya full. Alis bengkoknya kelihatan. Nampak semuanya. Itu bentuk kedurhakaan terhadap suami. Sisinya itu kamu durhaka terhadap suami. Sudah meninggal, itulah kamu durhaka. Maka itu dikatakan ya oleh para ulama, istri itu juga tetap durhaka terhadap suaminya yang telah meninggal. Bayangkan itu, dia bisa mendapatkan dosa durhaka terhadap suaminya pada suaminya telah meninggal. Kapan itu? Jika dia tidak mematuhi peraturan ini. Dia tidak melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Hormati suami tak, ya, sayangi suami tak, ya. Ada banyak wanita ya, kalau meninggal suaminya sedihku, kalau suamiku pergi begini, tapi dia berdandan, dia bersolek, dia keluar ke sana. Mana pembuktian kamu sayang terhadap suamimu? Mana cinta? Cinta itu bukan ucapan. Tapi kalau kamu cinta dengan suamimu yang telah meninggal, lakukan ini. Ihdad selama berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi sampai ya, kita percepat ini kesalahan-kesalahan ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.